Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, di mana dan kapan saja berada, salam kami buat panjenengan semua, beserta dengan iringan doa, semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Jika di antara panjenengan ada yang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan keluarnya. Jika Allah menguji panjenengan dengan penyakit atau rasa sakit, semoga diberikan kesembuhan. Jika rezeki panjenengan semua sedikit, diberikan melimpah, luah. Jika rezeki panjenengan semua sulit, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dari langit diturunkan dan jika dari bumi dikeluarkan oleh Allah yang Maha Kaya, oleh Allah yang Maha segalanya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan ngaji bersama dengan tema jabatan strategis dalam kepengurusan PBNU, khususnya yang menyangkut dana umat, yakni Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama. Ketuanya adalah seorang habib, yakni Habib Ali Hasan Al-Bahar. Cuma tulisannya disamarkan, kadang-kadang Ali Hasan Al-Bahar LCMA. Orang mengira hanya itu ya haji, seperti halnya HH pada awal nama selain dari marga Habaib. Haji Ali Hasan Al-Bahar LCMA. Tapi bukan haji, sebenarnya Habib. Lah, ini adalah sebuah ironi ya bagi kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama. Apa tidak ada orang lain ya selain dari marga Pahlawi? Bukan atas dasar kebencian, iri dan dengki, tidak. Ya mungkin saya masih husnudzon, mungkin berdasarkan prestasi atau titipan ya, kalau titipan. Karena apa kok ini kita bahas ya? Karena ini menyangkut dana umat. Ini jabatannya sangat strategis. Ibarat dalam struktur negara itu menteri keuangannya. Jika tidak amanah, maka ummah ya akan terus resah dan gelisah karena mengalami penderitaan, kefakiran dan kemiskinan. Dana abadi umat dari dana yang dikumpulkan potongan jamaah haji kita sejak dulu sampai sekarang ratusan triliun belum mampu mengentaskan penyakit umat Islam. Apa penyakitnya? Kemiskinan.
Kemiskinan umat Islam ada di mana-mana, dan terus sampai sekarang orang-orang fakir miskin itu hanya menjadi alasan saja. Jadi alasan organisasi sosial atau lembaga amil dan zakat untuk menerima zakat, infak, dan sedekah, tetapi tidak menyalurkan ke mereka. Sebagaimana lazismu, ya, begitu juga yayasan dana sosial yang dikelola oleh masjid-masjid terkenal, yayasan-yayasan sosial yang menghimpun dana masyarakat dan umat. Ini hanya mementingkan ya komunitasnya sendiri-sendiri. Kerjanya pun belum bisa dianggap maksimal karena belum ada tenaga kerja dari kalangan penyelenggara dan penerima dana amanah ummah itu gerilya door to door untuk mencari umat Islam yang lemah ekonominya dengan dikasih modal tanpa bunga, didampingi sampai mereka benar-benar mandiri. Lah, apakah ini hanya sekedar omong kosong belaka? Enggak, saya mempraktekannya. Di tempat kami ini ada rombong, ada kompresor, jual angin, tambal ban, ada toko yang kecil itu ya, dari kontainer itu ya. Ya, macam-macam. Orang mau jualan bakso, pentol, mie ayam atau apapun lah, yang penting halal. Kita kasih modal tanpa bunga, mengembalikannya dengan cara yang longgar, diangsur kapan saja, dengan jaminan kepercayaan. Dan alhamdulillah kita mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat perkotaan minimal, sehingga mereka bisa mandiri mencari rezeki untuk menghidupi keluarga sendiri. Nah, ini harus ditiru, seperti halnya Masjid Jogokaryan Yogyakarta dan masjid-masjid yang lain. Jangan sampai dana amanah ummah itu ngendon, mandek, tidak tersalurkan. Kalau untuk pembangunan fisik, ya masjid, musola, atau pesantren itu urusan yang lain. Asnafus samaniyah itu harus benar-benar diselesaikan dulu. Baru melirik dan meneruskan pembangunan secara fisik, sarana prasarana. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh para amil atau amilin. Seperti hanya lazismu, dana sosial yang dikelola oleh yayasan-yayasan itu. Bahkan ada yang kurang memiliki sifat amanah, malah dana itu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, memperkaya diri sendiri dan pengurusnya. Nah, inilah kesalahan fatal kita sebagai umat Islam. Yang mayoritas ini tetapi justru mayoritas masyarakat miskin itu juga dari kalangan kita sendiri. Kalau di daerah ya, di pedesaan atau pedalaman mungkin kemiskinannya nggak terlalu ya. Kalau di perkotaan itu sangat mencolok, karena orang untuk bertahan hidup di perkotaan dengan biaya hidup yang cukup banyak, ya, dan tidak memiliki pemasukan yang mencukupi, akhirnya status fakir dan miskin ini sulit untuk naik menjadi status cukup atau kaya. Cukup atau kaya. Ya bukan karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, misalkan
sandang pangan papan, tetapi juga kebutuhan pendidikan, pendidikan kerohanian. Kalau ngaji di tempat kami ini gratis semua, nggak ada tarian. Di tempat kami gratis semua. Bahkan yatim piatu duafa fuqara itu juga gratis semua di tempat kami. Kita biayai sampai SLTA lulus, bisa mandiri, kita lepas. Dan kami tidak menuntut nantinya setelah sukses membantu kami, tidak. Tetapi gantian untuk membantu orang lain di sekitarnya nanti. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, kembali kepada jabatan strategis yang diduduki oleh seorang Habib sebagai ketuanya, Ketua Lazisnu PBNU. Bukan PWNU atau PCNU, bukan, PBNU. Apa nggak ada ya orang selain dari golongan Habib, dari kalangan kiai-kiai kita yang mumpuni lulusan manajemen ya, ekonomi, marketing dan lain sebagainya, kan banyak sih. Kita ini tersandera. PBNU tersandera dengan adanya habaib yang ada di dalam strukturalnya. Begitu juga kemungkinan PWNU, PCNU juga. Oleh sebab itu, masa bakti 2022 sampai 2027 yang akan datang, ini nanti buat pelajaran untuk 2028 sampai 5 tahun ke depan yang akan datang setelah muktamar ya, usahakan untuk bersih dari para habib. Usahakan. Kalau toh seandainya harus ada habib, ya taruh di jabatan-jabatan yang enggak strategis. Jabatan-jabatan kemungkinan hubungan antar organisasi, ya kemasyarakatan atau humas ya, nggak perlu dikasih jabatan-jabatan strategis, berbahaya, sangat berbahaya. Nah ini yang menjadi batu sandungan bagi para pengurus yang ada di struktural NU, mulai dari Suriah, PB, PW, PC, MWC, dan underbody bawahnya, ya, jika ada di antara pengurusnya yang berasal dari kalangan habaib. Karena atas dasar sebagai cucu Nabi, darah Nabi, ya, maka diistimewakan dari sosok lainnya. Nah ini yang tidak kita inginkan, gitu. Tidak menginginkan itu. Gitu. Oleh sebab itu, apalagi jabatan tentang ekonomi ya, keumatan harus dipegang ya, mungkin mantan Menristek era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pak Yai AS Hikam kan bisa sih. Pak Yai AS Hikam duduk di jabatan yang kurang strategis ya, pindah saja ke Ketua Umum Lazisnu PBNU, biar bisa mengendalikan Lazisnu tingkat PW, tingkat PC, tingkat MWC. Itu loh, Pak Yai AS Hikam, diamnya orang yang benar itu akan tetap menanggung kesalahan jika hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa. Iya, jika orang-orang yang benar hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa, maka tetap akan menanggung beban kesalahan terhadap anak bangsa dan generasi kita. Baik generasi sekarang ini sampai generasi yang akan datang nanti. Dan bahkan jika Kiai Haji Imaduddin Usman ya jadi dilengsirkan misalkan, iya nggak apa-apa, tapi dinaikkan ke PB jadi pengurus PBNU gitu loh ya, jangan di PW saja, nggak harus di LBM NU saja ya, naik tingkat mungkin 10 di atasnya,
karena beliau sangat dibutuhkan oleh organisasi massa terbesar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Perlu tokoh-tokoh kritis, ya, termasuk kalangan generasi muda, ya, Kiai Haji Imaduddin Usman generasi muda yang bisa menjadi panutan tuntunan bagi, ya, orang-orang di sekitarnya, bahkan generasi yang tua sekalipun turut serta, ya, ngangsu kawruh darinya. Jadi nggak apa-apa dilengsarkan dari LPM PWNU Banten misalkan, nggak apa-apa, tapi naik ke atas. Walaupun toh berkarya itu tidak harus ada di dalam struktural NU, tapi tetap beliau sangat dibutuhkan. Pada saat-saat seperti sekarang ini, dibutuhkan sosok seperti beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman. Kalau saya, ya, seandainya saya menjadi ketua PBNU-nya, saya bersihkan semua, sekarang juga. Sekarang juga. Tanpa baca basi saya. Ya, yang penting saya memberi contoh sendiri, harus bersih. Bukan malaikat ya manusia tetap, tapi berusaha untuk bersih sebersih-bersihnya. Dalam arti ya tidak menerima sogokan atau ada perjanjian dengan pemerintah, ya, yang menang dalam pemilihan presiden, ya, politik demi untuk kemakmuran diri dan pribadi, ya, tidak seperti itu. Ya, toh misalkan ada fee, ya, dari pemerintah yang berkuasa nanti, ya, itulah untuk kemaslahatan umat, tidak hanya untuk NU saja, ya, semua umat manusia Indonesia, tidak hanya umat Islam saja. Ini yang perlu diperhatikannya, khususnya yang sekarang ini jabatan strategis Ketua Lazisnu PBNU itu. Kemarin beberapa pekan yang lalu adalah Banser, ya, yang ke-90, ya, dan Muslimat yang ke-74 itu, ya. Beliau Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA mengucapkan selamat harlah ke-90 Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, semoga saja amanah itu. Ini kan masukan terbuka dari Karma 212. Supaya apa? Pemegang amanah ini benar-benar bisa dipercaya. Sekarang ini mencari orang yang memiliki jiwa al-amin itu sama dengan mencari burung gagak yang berbulu putih. Sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Sama dengan memasukkan onta ke dalam lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fi sangmil khiyab. Perumpamaannya kayak gitu. Sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Banyak dana untuk umat itu nandun, berhenti, dan bahkan diinvestasikan, ya. Entah itu berupa tol, itu apa, tapi umat itu kan penting. Umat itu penting. Setiap tahun ambillah 200.000 jamaah haji kita. Berarti setiap tahun itu ditambah dengan jamaah umroh setiap tahunnya, ya mungkin 14 juta lah mungkin, ya, atau 15 juta setiap tahun. Nah, orang yang kaya, banyak uangnya, bisa ibadah haji dan umroh ke Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Nah, semuanya dikumpulkan untuk mengentaskan kemiskinan. Jam'iyatul Hujjaj, ya, dikoordinir oleh Kementerian Agama sebagai Amirul Hajj. Ayo bareng-bareng mengentaskan kemiskinan di daerah masing-masing, di setiap kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Maka insya Allah, ya,
umat Islam yang miskin itu akan segera teratasi. Untuk kebutuhan pokoknya, termasuk diantaranya adalah kebutuhan primer, ya, lalu sekunder. Dan jangan sampai umat Islam yang kaya atau orang-orang alim justru menjual ilmu agamanya, dijadikan sebagai sarana dagang ilmu atau komoditi. Ada pondok pesantren yang standar internasional, ya, biaya masuk gedung dan lain-lainnya itu 50 juta ya, sampai 60 juta ini. Masuk pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantrennya itu nggak nyuci baju, semua di laundry. Nggak masak, semuanya di catering. Ya masa bisa? Output dari pondok pesantren itu cerdas jiwa sosialnya, ya nggak akan tahu bagaimana penderitaan orang-orang miskin nanti di sekitarnya setelah dia lulus dari pondok pesantren itu. Jadi jangan terlalu mahal lah, ya. Insya Allah pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman itu nggak terlalu mahal kok. Masukkan saja ke pondok pesantren Nahdlatul Ulum itu, kebangkitan ilmu-ilmu yang ada, baik ilmu lama ataupun ilmu terbaru. Jadi kita harus memberi contoh, ya, imam-imam, pemuka-pemuka agama ini jangan hidup hedonis, alias menjaga perasaan umat, karena umat dan masyarakat kita itu tidak semuanya hidup mapan, ekonominya masih banyak yang rendah, penghasilannya tidak cukup. Terus ada kiai atau gus yang joget-jogetan dengan para habib, nari-nari kayak gitu, itu kan nggak pantas gitu. Apalagi ada seorang gus yang menghamba, mencium kaki dengkulnya para habib untuk bisa menjadi wali gitu. Karena kata Habib Hanif Al-Atos, menantunya Habib Muhammad Rizik Syihab, jika kiai kepingin menjadi wali harus mengabdi kepada Habaib Alawi. Gedabusmu. Itu diucapkan pada waktu khol yang ke-48 Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Jadi merendahkan kiai. Jadi kiai itu nggak akan bisa menjadi wali jika tidak direstui oleh Habib Alawi. Ini namanya pelecehan spiritual. Justru Habib Alawi itu tidak akan bisa menjadi wali tanpa izin dan ridho dari kiai. Itu saya balik kayak gitu. Lah, kok ada wali-wali itu wali palsu. Wali palsu. Karena apa? Kok palsu? Banyak menipu. Menipu dengan apa? Ya dengan cerita-cerita halu. Cerita-cerita halu. Wali kutub seperti kutub utara, kutub selatan. Ini mau bikin kutub lagi barat dan timur. Nggak ada itu. Wali dari kalangan Ba'alawi itu harus dapat izin, ridho berguru, dapat wejangan dari kiai. Itu baru waliullah. Tapi kalau wali-wali versi mereka ya mungkin bukan waliullah, mungkin wali selain waliullah. Mungkin wali santri atau wali murid. Wali made in Ba'alawi sendiri gitu. Nah inilah kelemahan kita itu. Kita ini selalu gumunan gitu loh. Gumun. Main sepak bola saja itu ya, kalau ada pemain dari asing ya, naturalisasi atau apa itu didukung, wah wajahnya lain dari wajah kita. Artis juga begitu, artis dari luar negeri masuk ke Indonesia itu rela VIP itu membayar itu 40 juta dalam konser 10 lagu itu. Bon Jovi misalkan, ya. Heran. Nonton sinetron itu juga begitu. Kalau ada artis blasteran itu justru malah lebih disanjung-sanjung, diagungkan itu, dibandingkan dengan
artis-artis lokal kita sendiri. Nah, kita ini penyakit kita adalah gumunan, gawoan. Jadi kembali kepada masalah dana abadi umat. Contohlah Masjid Jogokarian. Kemarin itu saya ketemuan seorang keturunan dari kerajaan Seloparang ya, NTB sana itu. Dia berpesan seperti yang saya sampaikan ini, agar senantiasa kita ini benar-benar mikir nasib umat, kesejahteraan umat. Kenapa mayoritas yang miskin dan fakir itu umat Islam? Itu. Kita bisa melawan pinjol dengan pinjaman lunak tanpa bunga. Melawan riba itu dengan harta kita. Kepedulian kita terhadap sesama. Karena tidak sempurna iman seseorang jika kita tertidur malam hari dalam keadaan kenyang, padahal sekitar kita, kiri kanan kita dalam kondisi lapar. Itu iman kita dipertanyakan. Islam kita juga diragukan. Kepedulian kita terhadap sesama. Oleh sebab itu, ini juga kami praktekkan. Gitu. Kami tadi tidak ngomong saja, kalau ngomong, tok ya akeh tunggali, semua orang bisa. Dan kami insya Allah mempraktekkan itu. Ya cuma dana kami terbatas. Seandainya ada dana 271 triliun ya dari hasil tambang timah ya, berikut keseluruhan kerugian yang ditotal 271 triliun itu saya terima. Aduh, Suramadu aja itu nggak ada 9 triliun. Jembatan Suramadu nggak ada 9 triliun. Nanti ada tol baru lagi yang akan dibangun oleh pemerintah PUPR ya. Kerjaan umum mulai dari Demak sampai Tuban itu cuma berapa? Nggak ada 5 triliun. Dana abadi umat itu ratusan triliun. Dulu pada waktu mantan Menteri Agama, Said Aqil Al-Munawwar, Al-Habib Al-Munawwar itu, ya itu diselewengkan kok. Siapa nyelewengkan? Ya Habib Alam. Sekarang kemana ya diinvestasikan bersama dengan pemerintah di tol-tol, hasilnya kan harus dilaporkan ke umat, tanggung jawabnya ke siapa, kan gitu. Apakah tetap akan membiarkan pemilik asli dari dana itu, ya umat, kembali ke umat. Harus ada tenaga kerja khusus yang mencari orang-orang miskin dan fakir, orang-orang yang mau berusaha, mau bekerja. Gerilya, door to door, lalu dimodali, didampingi, dikasih keterampilan. Sampai dia mandiri, kan gitu. Lewang sudah bekerja di sosial keumatan, keagamaan, ya harus full lah. Secara profesional ya digaji oleh manajernya dalam manajemennya itu. Ya ini harusnya diketahui oleh Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA sebagai Ketua Lazisnu. Begitu juga Ketua Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Tidak hanya itu, ya Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Yayasan Nurul Hayat. Nah, jangan hanya bisnis keuntungan saja, gitu. Rugi kita kalau kita yang sudah full niat mengabdi kepada Allah, sarana mengabdi kepada sesama, terus akhirnya kita hanya mementingkan diri kita saja dan keluarga kita, itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang kalau tidak benar-benar full itu. Kalau nggak ada dana atau dana pribadi mungkin bisa menjadi alasan. Nah, kalau dana umat ya harus dikembalikan ke umat, dari umat kembali ke umat gitu. Kesadaran umat Islam terhadap kewajiban zakat, infak dan sedekah itu sudah cukup bagus. Menurut penelitian saya itu sudah cukup bagus. Yang kurang bagus itu adalah para amilnya, panitia penerima amanah itu, zakat, infak, dan sedekah itu yang kurang bagus. Karena apa? Ketika sudah megang uang itu pikirannya sudah berubah-ubah itu. Diputer dulu kah atau gini dulu kah? Ya tirulah Jogokarian Yogyakarta, masjid yang kasnya selalu nol itu ya. Kita tidak nol ya, nggak nol, tapi tetap
ya 2/3 dana itu benar-benar untuk kemaslahatan umat, tidak hanya diobral, disebar ke umat itu enggak, ya tetap dengan memberi pendidikan, pelajaran kepada umat bahwa kita ini hanya bisa mengasih kail untuk mencari ikan, supaya tidak habis, ya, seperti hanya ketika kita mengasihi mereka ikan. Kalau kita kasih ikan saja, seperti dan bansos-bansos itu ya misalkan ya, itu kurang mendidik, kurang mendidik. Memberi itu dengan unsur pendidikan, kemandirian, mendidik untuk mandiri, kan begitu. Jadi tolong dipertimbangkan lagi. Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya, berembukan dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan pengurus yang lain. Jangan gegabah, karena nanti PBNU akan disandera oleh para habib. Tersandera. Siapa yang peduli? Ya orang yang berada di luar struktural alias kultural. Seperti saya ini masih kultural. Enak, bebas, saya nggak seperti Kiai Haji Madudin Usman. Saya bebas mengkritiknya. Karena apa? Ya, NU itu bukan milik warisan keluarga. Ya milik bersama, saling menasihati satu sama lainnya. Karena ini nyata terbukti di masyarakat kita, apalagi di perkotaan. Ada yang menjerit tidak punya pekerjaan. Padahal sebenarnya rakyat kita Indonesia ini bukan manusia-manusia pemalas, bukan. Cuma nggak ada yang dikerjakan gitu. Nggak komanan kerja, nggak kebagian kerjaan. Kalau dikasih pekerjaan pasti nerima, pasti mau. Yang akhirnya nanti bisa membuat keluarga dan keturunannya bisa sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah, terhindar dari perceraian karena ada pekerjaan penghasilan, ekonominya kuat, kadal fakru ayyakuna kufron, itu benar-benar bisa teratasi. Sehingga ketika kita dakwah mengajak mereka untuk sholat itu ya masuk akal, secara ilmiah itu masuk akal, karena mereka sudah kita bantu. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Akhirnya mereka pasti manut apa yang menjadi aturan kita secara bertahap seperti itu. Mungkin demikian sebagai mukadimah. Selanjutnya saya akan berinteraksi dengan panjenengan karena ini tadi mendadak ya. Jadi saya tidak belajar dulu untuk rencana membahas, mengulas tulisan panjenengan semua, itu enggak. Ya spontanitas. Dan insya Allah semoga semuanya bisa clear ya jawaban saya, gitu. Karena apa yang saya sampaikan itu juga bukan ngawur saja, enggak, ya berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, karena ini bareng juga dengan live-nya Gus Aziz Jazuli. Jadi bagi-bagi ya, Indonesia ini luas, dunia ini luas ya. Ada miliaran umat manusia sedunia, ada ratusan juta manusia Indonesia, ada banyak di antara saudara kita yang bagi-bagi nyimak sana, nyimak sini, gitu. Monggo. Dari Afnan Hafid, derek nyimak Kiai, PP Muhammadiyah dalam zona nyaman perihal polemik nasab ini. Semoga PBNU segera mengikuti langkah PP Muhammadiyah yang telah jauh hari menyikapi nasab Ba'alawi dengan lebih ilmiah. Nih, Muhammadiyah itu serba salah. Kalau mau ikut-ikutan dikira nanti Muhammadiyah ngompor-ngompori gitu. Nah, diam saja juga salah. Salahnya apa? Kaum Nahdien itu kan juga saudara, sesama umat Islam. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, harus
Ya paling enggak berada di tengah. Kalau toh sekarang terbukti 35% ya pengurusan PBNU tidak berpihak kepada kami, ya tolonglah dari pihak Muhammadiyah netral saja lah, nggak usah berpihak kami dulu, ya nggak usah berpihak ke Pak Alawi dulu, netral dulu sebagai wasit yang bijaksana berada di tengah. Undang kami untuk diskusi terbuka, disaksikan oleh media nasional, ya diliput oleh media internasional, ya biar clear gitu. Ya. Relmi C21Y. Jember hadir Kiai, salam takdim kula. Nggih, sami-sami salam takdim saya buat panjenengan Pak Relmi C21Y niki merek HP ini. Mas Anom, dalam acara di Padasuka TV banyak yang tidak mendukung jika Kiai Imad diberhentikan dari RMUNU. Gimana pendapat Pak Kiai? Saya hanya setuju jika diberhentikan tetapi diangkat 5 tingkat di atasnya, alias ditarik ke struktural PBNU. Nah, itu baru saya setuju. Kalau diberhentikan, dikeluarkan, nggak bisa semudah itu. NU itu punya tradisi dibahsul masailkan dulu setingkat PB, gitu loh. Tidak bisa semua enaknya pecat-pecat itu. Saya sekarang, sampai sekarang ini masih berhubungan baik dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Saya masih komunikasi dengan beliau. Dan beliau sering menyimak video-video saya. Jadi, nanti seandainya Kiai Haji Maduddin Usman dikeluarkan, nggak bisa semudah itu. NU itu bukan milik mbahnya pribadi seseorang dari pengurus PBNU, enggak. Gitu. Saya yakin, saya masih husnudzon kepada beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau adalah orang yang bijaksana, orang yang bisa ya mengayomi sebagai pengomong lah, iso ngomong ya. Orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Saya yakin, insya Allah begitu, guys. Jadi saya tidak setuju. Setuju, tapi kalau diangkat ke PB, bukan di PW. Kalau hanya sekedar RNI, Robito Ma'ahid Islamiyah, yakni perkumpulan ikatan pondok-pondok pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Kan Banten saja tingkatannya, ya harus nasional. Ya, harus tingkat nasional. Itu baru saya setuju. Pak Nur Indonesia, tolong tunjukkan kitabnya Pak Kiai yang menerangkan tentang nama Al-Kholiq Gisam. Ali Kholiq Gisam. Ngapunten nggih Pak Yai. Kemarin waktu live saya hanya menunjukkan PDF ya. Sekarang saya tunjukkan kitabnya. Kitabnya. Tarikh Hadramaut. Kitab Tarikh Hadramaut. Buka. Sekarang kita buka. Jadi Ali Kholiq Gisam. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Jadi yang terkenal dengan Ali Ba'alawi, yang dicantumkan juga dalam As-Suluk Fito Bakotil Ulama Iwal Muluk itu ya Ali Ba'alawi, Ali Al-Alawi, ya Ali Kholiq Gisam. Ini yang terkenal dengan karomahnya ketika membaca dalam tahiyat, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Diulang-ulang terus sampai benar-benar ada jawaban dari Kanjeng Nabi. Karena mengucapkan salam itu harus ada timbal baliknya jawabannya. Nah, dan katanya dengan karomahnya itu makmum di belakangnya itu sampai mendengar itu. Waalaikumsalam ya Syekh. Saya itu ya ragu sih. Saya itu percaya karomah tapi tidak seperti itu gitu. Saya percaya karomah itu ada. Waliullah itu miliki karomah, para anbiya itu memiliki mukjizah. Para kiai, orang-orang soleh memiliki ma'unah. Nah,
Tapi tidak seperti itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh diulang-ulang sampai benar-benar ada jawaban waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Katanya yang menjawab itu Kanjeng Nabi. Itu saya nggak percaya ini. Walaupun ada kitabnya, banyak kitabnya, Al-Ghuror, Al-Khotib, ya, Al-Jawhar Syaffaf itu, ya, Al-Masyara'ur Rawi, nah, banyak, semua kitab-kitab versi Ba'alawi, dan bahkan sekelas yang bukan versi Ba'alawi itu juga ada, dicantumkan itu. Ali Kholik Kisam. Nah, ini mulai dari halaman 459 sampai 460-an. Karena wamin a'yani hadzal asr, dan di antara para tokoh di abad ini, yakni mulai dari tahun 455 sampai tahun 616 Hijriah itu terekam. Di antara satu Al-Imam Kholik Kisam, dua Al-Imamul Mursyid Al-Qudwah Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Huradi, dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Zaimul Alawiyin Al-Hadarimah fi asrihi wa ra'isuhum wajadul Alawiyin Al-Mawjudin Al-Yawm Ajma' wulida bibaldati Bait Jubair. Jadi Ali Kholik Kisam, Ali bin Alwi itu dilahirkan di Bait Jubair Al-Ma'rufah Janub Madinati Tarim, sebelah selatannya kota Tarim. Wakanat idza kama Bani Alawi jami'an. Pertama kali yang masuk ke kota Tarim itu ya Ali Kholik Kisam ini. Wa nasyabiha nasyatan alawiyatan diniyatan darasafiyah Al-Qur'an Karim wa hafadhahu bitajwid. Tsumma akhadhal ilm an walidi Alwi bin Muhammad al-Mutawaffa sanah 512 Hijriah. Nah, terus berikutnya walam yalbis atau walam yalbas. Kemarin yang saya bacakan itu halaman 460. 460. Langsung saja. Dan Imam Ali Kholik Kisam itu tidak mungkin bercokol setelah masuk menetap di kota Tarim, tetapi terlebih dahulu beliau membeli tanah dekat desa Ajis dengan harga 20.000 dinar, lalu menanaminya dengan tanaman pohon kurma dan membangun di sana sebuah rumah, lalu memberi nama tanah pekarangan kebun itu dengan nama Kisam. Kisam bikasril qaf. Dijelaskan bikasril qaf dengan kasrohnya qaf, dijelaskan, bukan dengan fatahannya atau bifathil qaf, kosan lah nanti. Bikasril qaf. Kasril qaf. Jadi jelas bikasril qaf, Kisam, ya, Kisam. Alasmi ardin kanat li abai, atas nama tanah pekarangan yang dulunya ada di wilayah leluhurnya di Basrah sana, Irak. Kila wa kana yustatofu bi ayyamar rutab. Ada yang mengatakan diberi nama Kisam itu karena beliau sering keliling pada waktu panen kurma. Wala'alla dzalika akhiran ba'da asmari dzalikal ghurs wa illa famustatafahum inda takhulihim ila Tarim kana Bait Jubair tsumma bana jama'atan diyarun ila janibi dari. Jadi Kisam, Korealah sama Kisam. Kholik Kisam itu artinya adalah orang yang menanam memakmurkan lokasi di daerah Kisam itu, bukan kosam. Ai ghorisah. Tarikh Hadramaut, pengarangnya adalah Soleh Al-Hamid, ya, seperti Habib Soleh Tanggul, ya, dari marga Al-Hamid, Soleh Al-Hamid. Ini Tarikh Hadramaut. Ada 2 juz, ini juz 2-nya. Halaman 460 nggih Pak Nur Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pak Prayogi 2017, saking cintanya pada keturunan Rasulullah, jangankan jabatan NU, negara Indonesia pun dikasih karena cinta keturunan Rasulullah palsu. Pak Prayogi ini. Nggih. Kita ini kadang-kadang menjadi
sasaran ya, objek penipuan karena keluguan. Ya. Contoh begini, ini nanti akan ada hol-hol Habib-Habib itu. Satu kabupaten saja, kalau ada 20 Habib, maka akan ada hol sebanyak 20 kali. Yang direpotkan siapa? Ya muhibinnya. Coba bayangkan, orang tidak akan produktif melayani holnya para Habib. Kalau Wali Songo ya setahun sekali. Ya, itu pun ya jaraknya ya Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, ya, Kudus, Agaduan, Demak, Cirebon, ya jauh-jauh jaraknya. Lokasinya itu jauh, gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan kalau hol Wali Songo atau hol tokoh-tokoh setempat pendiri muassis pondok-pondok pesantren itu. Tapi kalau Habib ini nanti ada yang meninggal lagi, ya dikhususkan, diagungkan. Setiap holnya itu pesta-pesta, ya gitu. Sudah dipesan oleh Rasulullah SAW, ya. Jangan jadikan kuburan kalian itu seperti orang Yahudi, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Yang namanya makan itu tempat peristirahatan terakhir, kok malah diramekan, itu bagaimana? Mengganggu. Ibarat orang sudah tenang-tenang di dalam rumahnya, itu diganggu tamu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu fanatik. Indonesia nanti dikasihkan keturunan Rasulullah palsu. Har Mohod, salam yai, waalaikumsalam. Har Mohod, kalau Mohod itu biasanya Malaysia. Mohod itu singkatnya dari Muhammad. Mohod, Har Mohod. Pak Prawiki lagi, demi kemuliaan nama Rasulullah tes DNA para Ba'alawi. Siap, kami sudah memiliki anggota yang sudah tes DNA itu hampir 400-an. Nanti kalau semakin banyak yang mengikuti tes DNA semakin murah. Cuma 500 saja. 500.000 rupiah. Berikutnya Har Mohod. Apalah arti sebuah nama? RA atau Robiatoh Alawiyah dibentuk pasca NU berdiri 1923 ke 23 nggih, 26 nggih, mungkin apalah arti sebuah nama, mungkin salah ketik. Memang dibikin Robiatoh Alawiyah itu ada pemerintah kolonial Belanda guna pantau pergerakan NU atau Kiai Pribumi. Kini 100 tahun kundet NU nyata berhasil kuasai sepenuhnya NU, bahkan di pusat komando NU. Leres panjenengan apalah arti sebuah nama? NU berdiri 31 Januari 1926. 2 tahun setelahnya berdirilah Robiatoh Alawiyah. Ya, jadi membayang, jadi bayangan NU, membayang-bayangi, ibarat kalau sepak bola itu ya dibayang-bayangi kiri kanan, dikepung. Dan sekarang pusat komandonya sudah banyak dari kalangan mereka. Jangan ini dianggap sepele loh ya. Jangan dianggap sepele, wah itu kan ya kurang kerjaan saya, jangan begitu. Ini karena saking sayangnya saya terhadap NU. Har Mohod, sikat Ba'alawi sampai tuntas, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Siap, tapi dengan cara yang bijaksana. Karena kita ini sebagai bangsa yang memiliki etika, berperadaban tinggi, ya. Kita tunjukkan kepada semuanya bahwa kita ini tidak main premanisasi saja. Kita berdasarkan aturan yang ada. Begitu Pak Har Mohod. Cuma saya juga mohon kepada para habaib jangan sering-sering mendatangkan kawan-kawan Anda dari Yaman, Hadramaut dan sekitarnya sana. Jangan orang-orang luar negeri sampai masukkan ke sini. Yang ceramah nggak bisa bahasa Indonesia itu siapa kalau nggak dari Yaman sana? Ya mungkin dari klan Ba'alawi yang ada di Hadramaut sana. Garuda Sakti, genetika DNA Nabi tidak akan gagal. Akhlak bejat ngaku duriah Nabi, tes DNA solusinya. Leres Pak Garuda Sakti. Kalau toh misalkan masih bantah, nggak mungkin DNA itu benar. Sudah ada ahlinya. Orang yang sudah ahli di bidangnya kita percayakan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun itu bagi yang bukan ahlinya harus taslim menyerahkan ke ahlinya. Sudah ahlinya kok. Misalkan saya ini sudah ahli ceramah, khotbah, mau itu hasanah. Nggak usah belajar sekalipun itu otomatis bisa. Nggak perlu harus di mutolaah dulu, enggak.
Mutola'ah itu hanya untuk memantapkan materi saja. Isi dari ceramah atau khutbah saja. Seandainya secara mendadak nggak saya khutbah Jum'ah ya bisa langsung minta tema apa ya bisa, sudah ahlinya itu ibaratnya begitu gitu loh. Ahli DNA juga begitu, sudah memetakan pindah dari leluhurnya ke sini kemari sana ke sini loh, sudah ada semuanya, nggak perlu menggali makam Rasulullah, nggak perlu, atau memerlukan tester rambutnya Rasulullah yang tersimpan di Museum Topkapi Turki Istanbul sana, itu nggak perlu, sudah ada rumusnya, itu sudah ada. Dari halal, jauhkan NU dari anasir jahat pengaruh Habib Alawi. Anasir itu unsur itu mufrad tunggal, kalau anasir itu jamak atau plural ya. Anasir unsur jadi anasir. Nggih, insyaallah seperti itu nggih. Doa dan pangestu panjenengan Pak Halal. Hermod wali kadiwal, wal kadiwal, sego udut. Ini berarti bukan Malaysia nggih. Hermod berarti bukan Malaysia, ini bahasa Jawa. Wal kedual, sego uduk, sego kawal nasab bol. Nggih, ini termasuk bahasa-bahasa ya setengah misuh lah. Bahasa Jawa itu setengah misuh. Nggak plei, atau misalkan kalau bahasa Surabaya jangkrik seperti itu nggih. Nggih, Arman nggih. Apalagi sebuah nama kemasyhuran tanah Jawa di Yaman kala itu pasca berduyun-duyunnya Pak Alawi datang ke Jawa, sampai ada syair lagu untuk menimbulkan anak-anak, lekas besarlah kau nak supaya segera bisa cari uang ke Jawa. Ini nabukan lelo leku nina bobo nina bobo. Nanti umur-umur remaja itu merantau ke Jawa, brol-brolan, pun yang bawa Belanda. Setelah yang bawa Belanda itu ya akhirnya karena mesin kapal sudah ditemukan, akhirnya ya secara mandiri nyusul saudaranya sudah ada di sini. Tapi hasilnya nggak barokah Pak. Apalah arti sebuah nama? Aneh. Setelah orang-orang Hadromi merantau ke Jawa, pulang kembali, Jawa itu menurut sana ya semuanya, ya Sumatera, Warunadipa, Borneo, Kalimantan, ya Sulawesi, itu Nusantara, Jawa itu semuanya, nggak hanya di Jawa pulau saja, tapi semuanya ya di Madura juga. Itu hasilnya nggak barokah. Bahkan sekelas mufti Hadramaut pada waktu itu namanya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf sampai datang ke Indonesia ini untuk menasihati gegerannya kaum Mbak Alawi dengan Al-Irsyad itu. Tapi memalukan, betul-betul memalukan. Gegeran negara perantauan ini. Sampai Ungkono, sampai Mesir juga majalah Al-Manar itu juga sampai memuat beberapa cetakan ya, terbitan pengaduan dari Al-Irsyad. Karena Pak Alawi itu begini, kuprul ya, bahasa Jawanya itu kuprul. Ya terbukti sampai sekarang ini misuan babi anjing ya, kuprul, nggak punya akhlak, kayak orang nggak berpendidikan gitu. Jadi sudah ada tersimpan dalam Al-Istizadah min Akhbari Sadah, ini 3 juz ini. Jadi kitab saya ini khusus nasab dan sejarah loh ya, yang kitab-kitab fikih di sana beda ini. Ini begitu nggih, apalah arti sebuah nama. Selamat ono Jepang datang ke Indonesia tahun 1942 baru berhenti, mereka tiarap semua. Setelah ndoronya Belanda itu juga ditawan oleh Jepang, ganti hukum karma. Belanda yang ratusan tahun menindas orang-orang Nusantara, gantian Belanda ditindas oleh Jepang. Oh, kalau Jepang itu penyelamat, juru selamat, nggak ada Jepang. Wah, Mbak Alawi sama Al-Irsyad itu gue geran terus. Korbannya kita ini memalukan. Akhirnya kestabilannya sama seperti itu sekarang. Kalau gegeran masalah nasab ini tidak diselesaikan, maka kestabilan, ketertiban dalam hidup bernegara dan beragama ini akan terganggu. Konsentrasi kita untuk produktif maju itu terganggu, tersendat, terlambat, terhambat. Gitu. Jadi harus segera, saya pesan kepada negara, ya Menko Polhukam lah, ya, atau mungkin dimukadimai dulu lah, dari organisasi Muhammadiyah atau NU lah, atau dari kampus terkenal, ayo kita diskusi terbuka, gitu. Ujung-ujungnya nanti tetap tes DNA.
Nah, itu nggih. Ibu Muntasirah ikut nyimak ya, semoga diberi kesehatan untuk kita semua. Amin. Ibu Muntasirah nggih, semoga Ibu Muntasirah juga dikasih kesehatan nggih, panjang umur, berkah hidupnya dunia akhiratnya. Muhammad Agus. Assalamualaikum Pak Kiai Nur. Iki assalamualaikum. Tegal nyimak mugi panjenengan sehat selalu amin nggih. Sami-sami Pak Muhammad Agus. Waalaikumsalam. Semoga panjenengan juga sehat selalu, panjang umur, kuat lahir dan batin. Oh, ternyata begitu. Bagaimana seandainya NU dipimpin imigran? Ajur jun. Ajur. Indonesia sejak dulu itu sunnatullah biasanya itu sama seperti falsafah dari Hono Coroko. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo. Perselisihan pendapat khilafiyah akhirnya semuanya hancur, mati bersama, monggo botongo. Jadi kalau ini kasus pernasatan ini nggak diselesaikan, kita akan hancur lebur bersama. Dalam arti hancur lebur apa? Konsentrasinya, bukan istilahnya hancur lebur perang terbuka, nggak akan terjadi perang. Kita tetap damai. Hanya perang opini, perang dalil, perang kitab, perang argumentasi, perang data referensi, dan perang keilmuan tentang sains dan teknologi. Gitu aja. Oh, ternyata begitu. Bagaimana seandainya NU dipimpin imigran? Nggak setuju saya. Dari Biblos, pecat imat loh. Ini malah tambah Biblos sendiri, pecat imat loh. Nggak bisa. Nggak semudah itu Pak Biblos. Semua itu ada ketentuan, aturan ADART dalam setiap organisasi itu. Tidak seenaknya pecat, harus ada istilahnya SP1, SP2, SP3. Kesalahannya apa? Kan gitu. Kalau benar-benar dipecat, maka saya juga akan bangkit. Saya akan bangkit, malah justru banyak mandorotnya kalau dipecat. Pak Nur Hadi, kedustaan yang amat besar sudah terbongkar. Nggak panik tah? Nah, Pak Nur Hadi, saya sudah membongkar kedustaan sebagian dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ya, yang dikarang oleh Imam Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janati As-Saksaki Al-Kandi yang wafat 732 Hijriah itu. Di antaranya adalah campuran ayat suci Al-Quran antara surat An-Nahl 41 kok dicampur dengan surat Al-Ankabut 58, nggak micing. Ini Quran, itu kesalahan fatal. Jadi seandainya saya meragukan, tidak percaya akan keotentikan data kitab As-Suluk yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Sakof dalam kitab Al-Burqah Al-Musyikoh Filibasil Khirqoh Al-Anikohnya, itu ya wajar. Wong Quran saja salah, apalagi selain Quran. Kan begitu. Itu ilmiahnya seperti itu standarnya. Jadi seandainya misalkan saya tidak percaya pengakuan Habib bahwa Habib itu adalah benar-benar duriah Nabi, wong kitab-kitabnya jelas, nggak ada yang menerangkan selama 550 atau 650 tahun. Sepi, nggak ada berita sejarah adanya Ubaidillah putranya Imam Ahmad Al-Abbah Al-Muhajir itu. Terus tiba-tiba dibuatlah satu kitab yang mensejarah berdasarkan internal ahli sejarah dan nasabah kalangan mereka sendiri, lalu diyakin-yakini sendiri gitu. Kelompok Sufi itu kan begitu ya, memang saking cinta mahabbahnya kepada Nabi akhirnya nyantol menjadi biologis Kanjeng Nabi gitu loh. Jadi tidak hanya ideologisnya tapi biologisnya, keturunannya gitu. Begitu Pak Agus Sutrimo hadir Abdul Yainur ya, monggo Pak Agus Sutrimo. Dari mana Pak Agus Sutrimo ini? Pak Agus Sutrimo, dari dilihat dari namanya ini ya nama Jawa, Su. Nah, Su itu bagus. Nah, apalagi ditambahi Agus Sutrimo. Sutrimo itu orang yang selalu nerimo apa adanya. Konaah. Agus orang yang bagus perilakunya dan menerima konaah, taslim. Nah, pandumi Gusti Allah. Ya, bahasa Jawanya seperti itu. Tadi Su, orang Jawa itu Su. Soekarno, Soeharto, Susilo, Suparno, Suyoto, Sumarno, Sutomo, Sudomo, Su itu semua Su. Ya.
Karena su itu awalan dari kata kebaikan, nur cahaya. Nggih. Gatel tangan, gatel tampan. Salam Yai, semoga diberi kekuatan kesehatan bravo ya nggih. Amin. Matur suwun Pak, gatel tampan. Kosong. Beraihkan PBNU dari Pak Alawi. Bersihkan kok beraihkan. Bersihkan nggih Pak kosong nggih. Nggih, insyaallah kita sudah kasih masukan kepada para kiai yang duduk di struktural. Pak Suparman Dimas, lanjutkan ke Ihya insyaallah. Dakwah itu harus istiqomah. Tapi tetap harus dalam kondisi syihkah wal afiyah. Kalau sakit ya nggak bisa dakwah lagi. Undur nggih Pak Suparman Dimas. Pak Selamat Pamotan. Oh, berarti ini Pamotan tetangganya Romo Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji ini, Pamotan ini. Rembang nggih. Saking Rembang Jawa Tengah derek ngaos nggih monggo. Nggih, Pak Selamat Pamotan. Nggih. Semoga dengan tansah selamat dunia akhirat. Nggih, selamat. Nggak apa-apa nama Jawa, nama Sunda, nama Batak, nama Dayak, nama Bugis, nama suku apapun ya. Yang penting maknanya adalah doa, itu nggak apa-apa. Selamat itu nggak apa-apa. Nah, kalau bahasa Arabnya ya Abdus Salam, hamba Allah yang senantiasa memberikan keselamatan, nggak apa-apa. Nggih, kosong. PBNU fasilitasi diskusi Kiai Jimat vs MDRA Maktab Ad-Daimi Robito Alawiyah. Nggih. Nggih, sudah kami sampaikan. Pak Suparti, lah, ini kan Su juga. Sudah menyusup dari segala arah, hati-hati, nggih. Harus hati-hati. Karena memang bahayanya itu laten. Habib Ali Al-Jufri, ayahnya itu Abdurrahman Al-Jufri, itu adalah penggedenya Partai Komunis Yaman. Satu-satunya di Jazirah Arab, Timur Tengah yang berkiblat ke Rusia, Partai Sosialis Komunis itu ya Yaman Selatan itu. Wakil pimpinan partainya, termasuk Presiden Yaman Selatan, wakil presidennya itu ayahnya Habib Ali Al-Jufri. Ada dua Habib Barokbah dari Kalimantan Barat itu ya tokohnya PKI. Ahmad Al-Aidid, putranya Abdullah Al-Aidid, itu juga PKI. Cuma karena bermasalah, tidak diakui oleh Robito Alawiyah. Sudah saya terangkan Musuh Munawar itu anak gawan dari Romo Kiai Haji Romo Kiai Haji pengasuh pondok pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Yai Haji Hasan Muhyi, ya. Nama Jawanya Rono Wijoyo. Pengikutnya Pangeran Diponegoro. Ketika menikahi Nyai Juru itu membawa anak gawan, ya termasuk Musuh Munawar itu. Oleh sebab itu anaknya Musuh Munawar itu bermarga Al-Gadri, Muhammad Al-Gadri. Setelah keluar dari tahanan politik dari Pulau Buru ya, akhirnya dibebaskan, dibaptis oleh Gereja Katolik menjadi Paulus Al-Gadri. Ya. Paulus Al-Gadri memiliki anak yang namanya Winarno dan Winarni, Mariana Winarni. Masih ada di daerah Magetan. Jadi semua ada kaitannya. Jadi nanti yang jadi korban siapa? Ya orang-orang Indonesia pribumi ini. Masa orang-orang NU masih benci kami? Ingat kasus, ya ini kan 90 tahun berdirinya Banser ya. Teman-teman Anda dari Kecamatan Muncar dan Celuring Banyuwangi diundang pengajian, diracun sama Gerwani yang jilbab layaknya fatayat muslimat, diracun 62 mati. Lebih dari 62 itu ada yang selamat Melayu kok. Ya, setengah sadar itu Melayu selamat. Yang 62 ini setengah mati, setengah urip, keracunan makanan yang disediakan oleh Gerwani tadi, terus dibuacoi dilebok nonong sumur 1, 2, 3. Sampai sekarang museum, monumen kesaktian Pancasila, Cemetuk, Celuring Banyuwangi. Ingatlah itu, wahai kawan-kawanku dari Banser. Siapa penggeraknya PKI? Pak Alawi. Yang mau mengkudeta negeri kita ini. Kok masih belum sadar diri? Bagaimana ini? Pak Garuda Sakti, ajaran KP Pak Alawi ajaran sekte, mengkultuskan dirinya sendiri. Mesti, begitu Pak Garuda Sakti. Setiap kali ceramah mereka, sampai kita inilah. Pertama itu rondo normal, tengah-tengah isinya itu mulai agak nggak normal, akhirnya pasti doktrin.
Semua yang diceritakan itu dari kalangan mereka. Di antara karamah al-faqihil muqaddam, di antara karamah Ali Hali Aqisam adalah seperti termasuk di antaranya adalah Abdurrahman As-Saqqaf, anaknya ada Umar Al-Muhdar yang bisa memiliki karamah, bisa tembus langit sampai atap ini bisa jebol sampai ke langit dan bahkan bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ngomong apa? Cerita kayak ngono iku nang suku Asmat Papua sana, atau suku di pedalaman Tanzania sana, atau Burundi sana, Sudan yang pedalaman sana itu cocok. Kita ini di Indonesia itu bangsa cerdas, bukan bangsa jahiliyah. Orang-orang Nusantara itu berperadaban tinggi, lebih tinggi peradabannya dibandingkan dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Bukan kayak saya ini orang Nusantara ngakuin diri, enggak. Ayo kita buktikan data dan fakta, ya. Ayo. Data referensi, manuskrip kuno, ayo coba kita perang data. 2/3 umat manusia itu berada di bawah garis khatulistiwa. Peradaban pertama, ya termasuk diantaranya ya negara kita ini yang dulu pernah dikiamat kubrokan oleh Allah Ta'ala. Gilang Sanjaya, dukung terus Kiai Imaduddin, siap matur suwun, amanah panjenengan kami laksanakan. Nusantara Demak, semangat terus tegakkan kebenaran Yai, insya Allah istiqomah akan menimbulkan karomah, termasuk istiqomah dalam perjuangan. Oh ternyata begitu. Dajjal itu simbol sifat manusia. Salah satu sifat Dajjal pandai tipu daya. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ulama untuk menyelamatkan umat dari tipu daya Dajjal. Dajjal itu sistem yang masuk ke dalam diri manusia atau organisasi atau kelompok negara per negara. Ada Dajjalnya. Setiap generasi 100 tahun sekali itu ada Dajjal yang muncul. Jangan dipahami dengan pemahaman Dajjal itu satu sosok orang manusia raksasa bermata satu, di tengahnya, di dahinya ada tulisan Kafaro, itu tidak. Tidak itu saja. Pokoknya ada komunitas, organisasi, atau orang per orang, lembaga, atau ketua torekoh, ya, mursyid, ya. Kok di situ dia suka berbohong, itu namanya Dajjal. Dajjal versi Nabi Musa dulu, itu ya Musa Samiri. Dajjal versinya Nabi Isa ya Paulus. Setelah Nabi Isa, berarti ada Paulus, atau ada Dajjal Yudas Iskariot. Nah, macam-macam. Terus setelah itu lagi, zaman Kanjeng Nabi ada tokoh-tokoh munafik. Jadi ada Ibnu Sayyad, ya. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu tuh orang-orang pembohong besar, ya. Seperti hanya kalau sekarang ya orang yang berbohong tanpa data, ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, misalkan, terus akhirnya membodohi publik umat ini, ya itu termasuk bagian daripada itu. Karena la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min thalathin. Tidak akan terjadi hari perjanjian kebangkitan sampai adanya, keluarnya, datangnya para pembohong dan pendusta-pendusta, yang hampir mendekati jumlah 30-an, yakni ya 27, 28-an, 29 itu. Berarti banyak itu. Jadi Dajjal itu banyak, tidak hanya satu sosok orang saja. Bisa juga Dajjal itu mengendalikan NASA, ya Amerika, Israel sana itu juga bisa. Ketika Israel dibom besar-besaran oleh Iran, ya, berapa korbannya, apa saja kerusakannya, mereka tutup-tutupi. Itu namanya berbohong, ya. Sama seperti karakteristiknya Dajjal. Oh ternyata begitu. Apalagi misalkan cerita itu khurafat. Saya memiliki karomah. Insya Allah siapa saja yang minum air cucian kaki saya pasti akan menjadi waliullah, wali kutub menggantikan saya. Dajjal. Gampang cara. Kecuali bagi orang yang masih belum terbuka hidayahnya. Akal sehatnya masih tercemar, ya, oleh kotornya doktrin itu. Akhirnya ya emaknya nyalakan saya, malah misui saya. Kau tak sadarkan kau malah misui saya. Aikin aja, ini makanya monggo Pak Aikin aja nih. Ahmad Nawa, saya yang undur. Jadi
lebih termotivasi berdoa memohon diberi umur lebih panjang lagi agar 10-20 tahun nanti diberi kesempatan melihat ketua umum dan Rois Am, apakah beliau tersenyum atau menyesali keputusannya saat ini. Pak Ahmad Nawa. Pak Ahmad Nawa mungkin usianya 60-70 atau 80 tahun Pak Ahmad Nawa, tapi masih belum undur kalau menurut saya. Jenengan mengharapkan agar 10-20 tahun lagi, enggak, saya malah justru mendoakan jenengan 50 tahun lagi ya 120 tahun. Standar hidup di Indonesia ini harus meningkat. Sekarang 77, harusnya setiap tahunnya bertambah standarnya, nanti 80, 85. Harapan hidup di Indonesia ini sama seperti negara-negara maju lainnya, 93 tahun. Justru 90 tahun meninggal kalau di pegunungan Himalaya di Nepal sana itu mati muda. 85 tahun itu mati muda, karena rata-rata di sana mati umur 120 tahun, 110 tahun. Nah, di Indonesia ini, ya tergantung kita. Pak Ahmad Nawa, semoga panjang umur, sehat. Nggak hanya panjang umur saja, sakit-sakitan, ya percuma lah. Ya harus panjang umur dan sehat. Mungkin-mungkin Pak Ahmad Nawa jenengan bisa menyaksikan, tidak 10-20 tahun, 50 tahun lagi, jenengan bisa menyaksikan. Semoga doa harapan panjenengan dikabulkan. Amin, amin ya Allah yang mujibah sailin. Dan bejane, PBNU sangat berbahaya bila diurus Habib Yai. Pengurus paling gaduh ya periode kepengurusan saat ini Yai. Kiai-kiai pribumi malah dihakimi, sedangkan kemungkaran para Habib malah dibiarkan. Anak tiri disayang-sayang, anak kandung ditendang. Sama seperti judul live kemarin. Ya begitu, harusnya ya. Saya nggak minta disayang-sayang. Netral di tengah itu cukup lah. Kanjeng Nabi kita itu loh. Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap putrinya saja kalau bersalah ya salah. Sayyidina Umar terhadap putranya kalau salah ya salah. Nggak ada yang namanya, oh anakmu dulu nggak iso. Nggak. Mesti swarga. Ya nggak iso. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Pak ini malah justru kiai-kiai yang dilecehkan. Kiai kalau tidak mengabdi kepada Habib Alawi tidak akan bisa meningkat menjadi wali. Tanpa restu Habib Alawi kedapus. Anak-anak muda habaib khususnya Dik Hanif Al-Atos saja ya ngomongnya ya halu-halu kayak gitu itu loh. Heran aku gitu loh. Sekelas Buya Yahya Al-Bahjah Cirebon Dramawisana juga begitu ya, karena membela alma maternya Dalwa. Harusnya kan walaupun gurunya kalau salah ya salah. Itu namanya adil dan bijaksana. Atau berada di tengah saja. Saya juga kan sering mengingatkan Gus Zaini Karim, ya walaupun jenengan saya anggap sebagai guru saya, kawan sahabat saya, tapi ya cobalah jenengan berada di tengah aja. Karena jenengan lebih ngerti kok sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah itu ngerti kok. Tahu, saya yakin jenengan itu ngerti, tapi mungkin pura-pura tidak tahu karena pesanan itu loh mungkin. Ada pesanan itu loh. Apalagi sekarang itu ada channel-channel baru yang menghujat saya, mengatakan saya, elek itu sudah saya terima. Semoga kalau dia tidak minta maaf ke saya nggak diampuni. Tapi ya ampuni, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Semoga jenengan taubat. Termasuk diantaranya adalah channel Nasab gitu loh ya. Itu ngurumpi saya itu nggak karu-karuan. Itu saya dianggap seperti hewan. Di bawahnya hewan kok malah saya. Dengan kata-kata, gak karu-karuan. Itulah namanya, ya orang ada yang seperti itu. Gitu. Nah, misalkan kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu sulit diampuni sebelum minta halalnya. Oleh sebab itu jangan, ya, channel Nasab harus minta maaf ke saya. Yang penting jenengan tobat sekarang, saya maafkan. Kalau jenengan nggak tobat sampai teruskan, saya tidak akan memaafkan. Saya tegas masalah ini karena apa? Kalau saya biarkan jenengan melakukan dosa terus-menerus tidak saya ingatkan, saya ikut menanggung dosanya, gitu loh. Ilmiahnya seperti itu, ini masuk akal. Gitu. Pak Yahya Muhammad, Pak Alawi malsu makam leluhur kita Pak Kiai, kurang apanya? Video sudah saya tampilkan, ya, disampaikan oleh teman-teman YouTuber yang ada, makam Basunan yang dikepung Habib-Habib dari Yaman. Nah, ayo. Saya punya foto sebelum direnovasi pada waktu Corona 3 tahun itu. Terus batu nisan yang bersejarah itu di mana? Dikuburkan atau dibawa disimpan? Lalu digantikan mesin 250.000 cukup ditulisi
Al-Habib Al-Ali Al-Abbas, Al-Habib Al-Jufri, Al-Habib As-Saqqaf. Nah, tidak hanya dari Ba'alawi, tapi dari Yamani, Al-Yamani, Al-Amudi, Al-Idrus. Aduh, serakai ya, wong kok ana sing koyo ngono ya. Saya itu heran sampeyan. Sampai kuburan-kuburan ku ya dirampasi lho, heran aku. Kurang apa nih? Tamim Mundir Ulum Indramayu hadir nggih. Monggo Pak Tamim Muzair Ulum nggih. Nggih, Pak Tamim, Indramayu hadir. Indramayu itu aslinya Indramayu. Ya. Indra itu kan ya bahasa-bahasa keren ya, setelah tahun 1900-an. Indramayu, Cirebon. Jadi Cirebon, Cirebon dulu. Cirebon, Indramayu. Nah, Kerawang, nanti Karawang. Nggih. Nggih, gitu nggih. Pak Al-Fatah nih hadir ya, ndugi perbatasan Gresik Lamongan. Nah, perbatasan Gresik Lamongan bagian selatan atau bagian tengah atau bagian utara pantai Pak Alfa Teknik nggih, monggo sami-sami nggih. Pak Alfa Teknik ngaji bersama nggih, nggak ada guru, nggak ada murid, tapi sharing, berbagi nggih. Pak Alfa Teknik jenengan bisa ngasih ilmu ke saya, kita bahas bersama. Kalau ada salahnya saya tolong sampean ingatkan, sama-sama saling mengingatkan nggih. Gresik Lamongan perbatasan, berarti ini kalau dari terminal Bunder ya ke arah yang macet itu ya sampai Lamongan kota itu ya perbatasan itu nggih. Ada tulisan besar itu, selamat datang Kabupaten Gresik nggih. Joko GSI, GSI itu Gresik ya. Semoga Kiai Binari Ngasihat, amin. Begitu juga Pak Joko GSI. Zam Arifki, gelar MLB jadi musyawarah luar biasa. Nah, PBNU wajib gelar MLB. NU di tangan orang-orang yang congkak dan sombong nggih. Pak Yai Romo Kiai Haji Sahal Mahfud itu sudah mewanti-wanti, jangan sampai NU tidak dipegang oleh Kiai. Sudah mewanti-wanti sampai beliau almarhum itu. Tolong perjuangkan. Di antaranya adalah Nduriyah Mbah Mutamakin, Kajen Mergoyo Sopati, harus bangkit. Dulu itu Romo Haji Hasyim Asy'ari termasuk masih ada keturunan Mbah Joko Tingkir ya, termasuk dari sana. Pak Asy'ari itu dari sana. Masih ada hubungan karena Pak Yai Sahal Mahfud itu dipanggil sama Gus Dur itu paman. Monggo ikut berkiprah. Diamnya orang-orang baik, orang-orang benar itu akan menjadi kesalahan secara komunitas komunal. Oh ternyata begitu. Fahru Razi, Garuda Sakti, Fahru Razi pecat. Kalau saya yang jadi ketua PBNU-nya begitu. Ya, ini kan saya usul. Dengan usul begitu saya sampaikan ke Romo Kiai Haji, ketua PBNU, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Oh ternyata begitu. Kalau agama dah jadi industri cari duit, maka menipu pun berkedok agama. Menipu yang paling mudah itu berkedok agama. Oh ternyata begitu. Karena ketika orang disodori agama itu akal sehatnya nggak digunakan. Nggak digunakannya digunakan itu akal alam bawah sadarnya. Yakin titik wes nggak usah dibahas itu. Terus berikutnya Prabu Abri Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jabar hadir nggih. Prabu Abri nggih Semplak Barat nggih Kecamatan Kemang nggih. Bogor itu kota hujan ya, plus hawanya sejuk, masih banyak istilahnya tanah-tanah kosong. Bogor itu jangan sampai dikuasai oleh Ba'alawi seperti Puncak ya, Sukabumi, Cianjur yang bagian-bagian tertentu itu kebanyakan jujukan dari migran Afghanistan, Pakistan. Nah, nanti kita hanya jadi korban. Lola Rahman Husnudon campur suudon, baik sangka aja atau kiai ini aja ke basis NU, pengurus basis lebih paham dari Anda ya ini. Saya dikritik Pak Lola Rahman. Husnudon campur suudon. Bukan campur. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi kami tidak mencampur adukkan, cuma wasiat kehati-hatian gitu. Jadi kalau saya hanya baik sangka aja ya ke basis NU ya, kita ini penyakit kita sejak dulu kan selalu husnudon kan. Datangnya Belanda company aja kita husnudon. Akhirnya apa? Ya ditindas sampai 3 generasi, 4 generasi, 5 generasi.
Ratusan tahun kita dijajah. Jepang datang kita ya husnudzon, Inggris datang ya husnudzon kita. Seandainya Perancis mengambil alih kita, wong dari segi hukum pemenang perang internasional, perang dunia ya pertama ya, Perancis berhak menguasai Indonesia. Karena yang mengalahkan Belanda pada waktu itu ya, diantaranya ya sekitar Belgia dan Luxembourg sekarang itu ya Perancis, sehingga Perancis mewakilkan orang Belanda yang menguasai Nusantara, Gubernur Jenderal Daendels itu. Dengan penguasaan pusat Perancis sana, akhirnya Mangkunegaran minta persenjataan, mendirikan tentara bayaran, tentara elit Jawa. Ya, jadi seragamnya itu sama seperti seragamnya Napoleon Bonaparte, ya. Kasunanan ya, Mangkunegaran ya, dengan tentara elit Praja Mangkunegara. Itu tentara yang memerangi Pangeran Diponegoro itu. Musuh bangsa Dewi. Berikutnya nggih, Yuwono. Untung ada yang mengingatkan nggih, Pak Yuwono nggih, jangan seperti Pak Lola Rahman nggih. Pak Dodi Yohan, maju terus singa-singa Aswaja, kami mendukungmu nggih. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah nggih. Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah itu NU. Ahlus Sunnah wal Jamaah Muhammadiyah ya itu ya sama-sama Aswaja. Pak Karsono bin Yahdi, sampun bosen-bosen maringi pencerahan datang umat Pak Kiai. Semoga umat semakin cerdas dan tidak mudah untuk dibodohi, diapusi, didoktrinisasi, bahkan dijajah oleh bangsa lain. Matur suwun nggih. Siap Pak Karsono bin Yahdi, restu pangestu doa panjenengan. Nggih, Bu Zain Zita, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bu Zain Zita. Bu Zain Zita kami assalamualaikum dok. Biasanya nulis ya dari Pamekasan. Pak Ali Said, siapapun kiainya yang menggiring umat untuk benci itu namanya gak etos, gak entos. Pak Ali Said, saya tidak mengarahkan umat untuk membenci, tapi berhati-hati. Ketua Umum Lazisnu itu dari kalangan Habib Ba'alawi, Habib Ali Hasan Al-Bahar. Apa nggak ada lainnya kiai yang mumpuni? Nah gitu loh, saya itu berhati-hati gitu loh. Pesan supaya berhati-hati, bukan membenci, gitu. Jadi bukan atas dasar kebencian, iri dan dengki. Nih, Pak Ali Said. Begitu Segaluh. Halo Bani Israel, pemalsu makan nasab dan nasab. Nih, Pak Segaluh. Al-Fatih ini Habib itu berlindung di Ormas NU. NU itu wadah yang kelihatan cantik ya, menyenangkan untuk dimasuki di dalamnya, berlindung di dalamnya, seperti benteng pengamanan, karena rata-rata pasti kiai-kiai diadu domba itu pasti kena Isa diadu domba. Pak Afnan Hafid, Ali Said, siapapun kiainya nggak menggiring umat mencintai cucu Nabi palsu, doyan ngibul gak entos. Balik deh. Tadi Pak Ali Said dibantah sama Pak Afnan Hafid, memang begitu. Misalkan Pak Ali Said mengatakan saya nggak entos ya, nggak apa-apa. Semoga saja saya endos, gitu. Endos itu mampu, mampu. Ya kemungkinan seandainya kemampuan diamanahkan, ya mampu saja. Wong kita itu menyesuaikan. Dulu itu nggak ada HP, ya kita sekarang belajar mengaktifkan dan menggunakan HP, mengoperasionalkan HP. Ya belajar terus kan, kita belajar terus. Masa dulu ada WA kan nggak ada. Facebook yang nggak ada. Biblos, semakin dibenci majelis para habib semakin ramai. Nah, Pak Biblos ini termasuk masih mendukung gerakan para habib ya. Kalau jenengan masih belum terbuka hidayahnya, maka ya seperti itu gitu loh. Majelis para habib semakin ramai, itu ramai apanya? Apa ramai karena endorse-nya atau ramai karena ya mohon maaf ya kekurang pengetahuan jamaahnya, nggak semakin cerdas. Pak Biblos sampai ikut Habib 50 tahun nggak akan bisa jadi Habib, tetap Biblos akan menjadi jongos, nggak akan bisa jadi Habib. Ikutlah 50 tahun 60 tahun Habib, ngaji ke Habib, nggak akan bisa cerdas, tambah bodoh. Biblos semakin dibenci majelis para habib semakin ramai. Itulah menurut Anda. Enggak, semakin berkurang. Insya Allah seperti itu. Bismillah, tawakaltu ala Allah. Hermohot, Pak Kiai.
melihat sejarah besar dunia, baik yang di Nusantara maupun di belahan dunia manapun, diawali dengan tetesan darah dulu, minimal darah wedhus pitik. Apa ada juga dalam urungannya Ba'alawi? Semoga saja tidak ada pertumpahan darah manusia. Kalau pertumpahan darah syukuran, pas korban Idul Adha ya nggak apa-apa, Pak Harmohan. Dalam sejarah memang begitu. Memang hidup ini secara teori itu nggak ada yang namanya perang. Semuanya bersaudara. Antar sesama umat Islam teorinya ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Yang menyerang Irak, perang Irak-Iran itu ya podo Islami. Podo Islami, Suriah perang saudara, podo Islami. Sudan perang saudara, ya podo Islami. Yaman ya podo Islami, 99% Islam. Somalia sampai sekarang negara gagal itu bodoh Islami, malah bodoh Wahabi ini malah. Gitu. Jadi jangan sampai kita seperti mereka gitu loh. Kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang beretika gitu nih. Biblas. Oh mungkin Biblas juga tulisannya bodoh ya, berarti ya kemungkinan ini Robert mungkin gitu. Zeron, mari bersatu selamatkan Nahdlatul Ulama dari doktrin imigran Yaman. Siap Pak Zeron. Petarung super. Kebo kandang kebo mulai muncul. Pak Petarung super. Kita baca semua Pak Petarung Super, karena ini live yang spontanitas ya, tidak saya persiapkan 1 jam 2 jam sebelumnya. Saya langsung ini tadi diberitahu sama admin karena besok malam sampai hari Jumat itu saya ada raker ya, rapat kerja di luar kota Surabaya, jadi nggak bisa live lagi ya, pamitan jenengan saya. Ada raker kerja nih, rapat kerja. Segalo halo Bani Israel Muhammad Sukirno. Betul Kiai, kalau bisa bersih dari orang-orang yang transparan, terukur dan termonitor, tidak ada arogan diskriminasi. Pengurus NU struktural itu harus orang-orang kaya yang bersedia mengorbankan hartanya untuk organisasi membesarkan NU demi umatnya. Seperti Kiai Haji Hasan Gipo, pertama kali ketua PBNU. Itu saudagar, pedagang keturunan Basunan Ngambel. Berani berkorban mengorbankan hartanya dan jiwa raganya untuk umatnya, untuk umat Islam semuanya. Dan Bejane, usulkan ke pemerintah Yai bongkar keterlibatan Ba'alawi terhadap gerakan komunis di Indonesia. Rasanya sangat mustahil kalau pimpinan PKI keturunan Ba'alawi mengikut nyaman Ba'alawi. Cermati gerakan Habib. Selalu saya ingatkan Pak Ben Bejane. Saya itu kadang-kadang menangis ketika saya mewawancarai kawan-kawan kami yang disembelih dituduh PKI. Padahal ya nggak PKI, hanya dicatut saja, diculik. Dulu kan belum ada Suramadu, saya wawancara di Madura. Ya, setiap malam dari Grobogan, Solo, Sukoharjo itu seperti hewan korban. Dibawa beberapa truk, 10 truk itu nyabrang kapal melalui pelabuhan Tanjung Perak Kamal. Tengah malam disembeli di Gunung Gigir, Bangkalan Timur, dekatnya Mlege itu. Sembelih, cerit gelundung pecemis, gelundung kayak kewan, persis kewan. Padahal ya mereka yang Muslim, bahkan ada yang cantik-cantik juga, rambutnya panjang-panjang gitu dari Solo, dari Solo, Purwokerto, Pati, Purwodadi, Rembang, Kudus. Ya Allah, saudara kita semua. Saya nggak membela atau menyalahkan, itu adalah korban adu domba. Korban politik adu domba dari PKI. Ya gara-gara mulutnya Ahmad Aidit itu. Aidit itu ya Ba'alawi. Gara-gara mulut itu. Propaganda itu tadi. Jadi jangan mudah percaya sama mulutnya Ba'alawi. Ya dicerna dulu. Laporkan dulu ke Kiai. Kiai ceramahnya Habib Hanif Al-Atus kok gini ya, bener apa enggak gitu. Katanya Kiai kalau nggak mengabdi pada Ba'alawi nggak akan bisa jadi wali ya. Kualik. Kebalik justru Habib Ba'alawi itu harus minta restu dari Kiai itu menjadi wali. Kalau ingin jadi wali sendiri ya wali versi mereka. Wali apa itu? Bukan wali Allah, tapi wali lainnya wali Allah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Close statement-nya adalah harusnya PBNU berhati-hati. Di antaranya sekarang jabatan strategis ya pengelolaan dana umat dipegang oleh Habib Ali Hasan Al-Bahar. Nantinya di 2027 atau 2028 yang akan datang coba diperhitungkan lagi. Carilah manusia-manusia kita sendiri
tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz guru ngaji kita, yang lebih tahu akan kondisi kita di sini, kondisi moral mental bangsa Indonesia sendiri, orang kita sendirilah itu, sehingga mudah untuk diatur. Jadi, jangan sampai justru menggunakan ya, menjadikan orang lain sebagai pimpinan, ya, padahal banyak di antara kalangan kita sendiri yang dianggurkan. Mungkin demikian pesan dan kesan ini saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.